Kita akan mendengarkan keterangan yang disampaikan dari Pak Dir di RTPidum bahwa klien kami dinyatakan sebagai tersangka. Itu sekitar jam 10 lewat lah. Nah, yang sangat kami sayangkan memang prosedurnya. Saya sejak awal sudah menyatakan bahwa sebenarnya klien kami dan kami juga sebagai tim kuasa hukum akan selalu kooperatif dengan proses yang ada dan menyampaikan apa adanya. Itu yang pesan saya kepada klien saya. Nah, kemudian ada satu hal yang sangat kami sayangkan, sebenarnya kami sangat mengharapkan semua prosedur ya sesuai dalam KUHP itu dijalankan. Nah, cuman ternyata sebagaimana kemarin saya yang mendampingi langsung, itu pemeriksaan klien kami sebagai saksi baru selesai di tanggal 4 ya, tepatnya jam 1 lewat 2. Ya. Jadi kami mempertanyakan bagaimana seseorang ya yang belum selesai diperiksa sebagai saksi ya, belum selesai diperiksa sebagai saksi tapi sudah dinyatakan sebagai tersangka. Ya. Bang, kita boleh geser sini Bang ya. Oke. Bang, tapi soal kemarin penetapan status tersangka yang disebutkan bahwa klien Anda ini bukan dalam konteks untuk membela diri. Itu gimana tanggapan dari kuasa hukum? Ya, kalau dalam konteks penyidikan ya, memang itu versi dari penyidik ya. Cuman dari apa yang disampaikan oleh klien kami itu sudah sangat clear ya. Peristiwanya juga sangat clear. Bagaimana penembakannya dilakukan sudah dimulai duluan dari korban ya. Sehingga ya kalau dari kami sih kami masih meyakini bahwa ini adalah sebuah pembelaan diri ya. Cuman itu adalah sebuah penilaian subjektif dari penyidik yang kami juga hargai. Oke, jadi pembelaan dirinya itu kan bukan bela diri, Pak. Ya itu pandangan mereka ya. Cuman yang disampaikan oleh klien kami jelas penembakan itu dilakukan oleh korban terlebih dahulu. Sehingga kemudian ya sifatnya adalah bentuk pembelaan diri sehingga dia menembakkan juga. Nah, jadi itu satu hal yang ingin kami sampaikan ya. Kami juga menyayangkan kenapa sekarang penetapan tersangkanya ya, karena kami rasa ini terlalu dini. Kenapa terlalu dini? Salah satu hal juga seperti yang kita ketahui bahwa tim forensik juga belum selesai untuk memberikan hasil otopsinya ya. Sehingga kami juga ya dan saksi-saksi juga sebenarnya masih diperiksa gitu loh, seperti yang hari ini juga. Cuman yang paling membingungkan buat kami adalah klien kami belum selesai diperiksa sebagai saksi kemarin itu dan baru menandatangani berita acara pemeriksaan saksi itu tepat di tanggal 4 hari ini jam 1 lewat 2 pagi. Ya, itu juga sudah kami tuangkan di dalam BAP, kami catat tanggalnya, sehingga itu buat kami adalah satu hal yang membingungkan gitu loh. Jadi gelar perkara itu tidak didasarkan oleh keterangan klien kami, itu bisa dipastikan. Karena apa? Karena seharusnya selesai dulu berita acara itu ditandatangani, baru itu memiliki kekuatan hukum untuk kemudian dipertimbangkan di dalam gelar perkara. Ya, jadi sekali lagi gelar perkara itu makanya mungkin timbul kesimpulan bahwa itu bukan bela diri ya, karena itu tidak mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh klien kami bahwa klien kami menerima tembakan terlebih dahulu ya. Jadi kami sangat memaklumi ya, dan kalau misalnya sekarang sudah masuk keterangannya semestinya sudah ada ya, kami berharap lah ya ada kesimpulan yang berbeda. Oke. Nah, ini kan Baradae dikenakan pasal 5556 ini sebagai untuk membantu. Nah, ini bagaimana tanggapan dari kuasa hukum? Peran dari Baradae ini turut membantu dalam proses kejahatan itu. Ya, itu yang sebenarnya kami juga membingungkan buat kami ya. Karena kalau dari disampaikan oleh klien kami ya, itu semua dilakukan sendiri ya, satu lawan satu. Jadi kalau misalnya kita bicara pasal 55 ya, berarti itu ada penyertaan, ada orang lain yang melakukan bersama-sama dengan dia dan memiliki niat yang sama. Ya, makanya dia juga ya pasal 55 itu berarti orangnya juga harus ada di situ. Ya, katakanlah kita pasal 56 ya, satu lagi ya. 5556. Ya, kalau pasal 56 juga sebenarnya dia kan memberikan sarana, tapi dia juga harus memiliki niat yang sama. Jadi saya juga bingung sebenarnya orang siapa yang dimaksud, karena kejadian itu murni dilakukan satu lawan satu. Ya, saya rasa itu aja ya. Baik. Terima kasih Bang, itu tadi yang dijelaskan oleh Itu tadi keterangan yang disampaikan oleh Andreas Naut Silitonga, kuasa hukum Barada Eliezer yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian
Brigadir Yosua Huta Barat. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan soal kuasa hukumnya yang kan penetapan tersangka yang terlalu dini karena ia menilai otopsi belum keluar dan Bara Eliezer juga belum rampung pemeriksaannya sebagai saksi.